Terima kasih Ibu Ria. Ya, Pak Palge mungkin sebagai informasi peserta kita itu 26 orang terdiri dari KKP dan Dinas Kesehatan. Jadi kalau orang KKP mungkin udah nggak asing lagi dengan Pak Palge ya. Tapi kalau untuk orang dinas mungkin baru. Silakan perkenalan lebih lanjut juga silakan. Terima kasih Ibu. Silakan Pak Palge. Oke. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu bisa Sehat mendengar suara Indonesia saya? Bersyukur. Sehat Indonesia bersyukur. Kalau salam sehat gimana? Sehat? Sehat. Ya. Sehat Indonesia bersyukur. Oke, terima kasih. Lanjut Pak Palge. Bapak Ibu, apakah ada yang pernah mendengar nama saya? Atau ada yang udah saya ikut hukum bersama dengan kami? Pernah. Sudah Pak. Pernah dengar Pak barusan. Belum Pak. Belum ya, berarti saya belum terkenal ya. Saya agak terkenal sedikit kalau yang bersangkutan mengajukan invasi. Apakah di antara Bapak Ibu dari KKP BTKL Dinas ada yang mengajukan invasi di sini? Ada Pak. Gorontalo, Ridwan. Siapa namanya? Ridwan, Gorontalo. Pak Ridwan ya. Satu ya. Saya Pak Wisma KKP Mataram. Saya baru mau Pak. Baru mau, udah mau ditutup Pak. Pak Rahmat dari mana? Garut Pak. Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Dinas Kesehatan, memang kalau informasi ini ke Dinas Kesehatan sangat lambat Pak. Betul Pak. Iya. Jadi saya nanti sambil kita ngobrol, saya perkenalkan dulu nama saya ya Bapak Ibu. Nama saya Palge Hutagaol. Saya bekerja di Subdit Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit. Saya adalah entomolog kesehatan ahli media. Medianya saya bukan karena saya pintar ya Bapak Ibu. Medianya saya karena kebetulan saya udah 4A. Saya bekerja kan sudah 30 tahun sejak tahun 92. Saya tamat dari FKM USU. Karena invasing ini adalah penyetaraan, jadi kalau dia golongan 4 A, B, C, maka dia disetarakan menjadi media Bapak Ibu. Kebetulan ada slot media di Subdit Vektor, jadi mau tidak mau saya akhirnya jadi media gitu Bapak Ibu ya. Kalau tentang ilmu keentomologian saya masih harus banyak belajar. Yang jago-jagonya itu di kita itu Pak Sugi, Pak Yahid, Kak Subdi, dan yang lain-lain teman-teman semua. Apakah Bapak Ibu bisa mendengar suara saya? Bisa Pak. Oke ya. Bisa Pak. Terima kasih Bapak Ibu ya. Nah jadi saya karena tidak terlalu pintar di teknis, saya banyaknya berkecimpung di jabatan, mengurusi jabatan fungsional. Termasuklah invasing Bapak Ibu. Jadi invasing ini kan sebenarnya sudah lama gaungnya. Tapi nggak tahu apa sebabnya sangat lambat sekali ya Pak Ibu di daerah, terutama dinas ya. Kalau KKP dan BTKL bisa kita selalu kontak dan kita sudah melaksanakan 7 kali uji kompetensi untuk invasing. Sebagaimana Bapak Ibu tahu, kalau invasing itu kan kita membuat petunjuk teknis adalah menyusun portofolio. Portofolio inilah yang kemudian disusun oleh teman-teman, baru kemudian dikirim ke kita. Nah, tidak ada tatap muka kalau di entomolog. Kalau di Javung lain mungkin ada. Kemudian setelah kita hukum, kalau lulus, dan biasanya sih lulus, mudah-mudahan sampai sekarang, siapapun yang mengirim portofolio, kalau di entomolog lulus, Bu, Bapak Ibu. Nah, kemudian keluarlah sertifikat kompetensi namanya. Setelah keluar itu, barulah Satker Ibu mengusulkan Bapak Ibu untuk diinvasing dengan catatan ya, harus ada peta jabatan tempat Bapak Ibu. Nah, itu. Kalau yang ini lebih banyak sih yang kita hukum itu yang ahli, yang keterampilan masih bisa dihitung lah. Nah, karena COVID ini sebenarnya kan invasing itu untuk uji kompetensinya berakhir tanggal 6 Oktober. Walaupun invasing akan berakhir 21 April 2021. Tetapi karena masa COVID,
Kemenkes membuat surat ke Menpan supaya minta perpanjangan. Dikasihlah perpanjangan untuk UKOM in-passing sampai bulan Januari. Sampai bulan Januari, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu yang masih ingin atau masih ada pengen jadi entomolog melalui jalur in-passing, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Yang pertama nanti dibuat adalah sekali berjalan saya bisa terangkan adalah surat permintaan rekomendasi dari Kepala Satker. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Jadi kepada saya diberikan kepercayaan untuk menyampaikan materi tentang dupak, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah ada nggak di sini yang sudah jafung, yang sudah pernah nyusun dupak? Halo? Belum, Pak. Belum ada ya? Belum. Baru pengusulan, Pak. Artinya kita ini semua murni JFU ya? Sudah Pak, saya Pak. Waktu dia fungsional perawat gigi Pak. Terus Bapak dulunya fungsional perawat gigi. Iya, akhirnya ditarik ke dinas, pindah jadi JFU Pak. Ini kok nyasar ke entomolog Pak? Gimana ceritanya? Saya nyasar ke surveillance juga Pak, dari perawat gigi juga. Oh, ini lah. Berarti teman-teman tolong di mute ya kalau tidak berbicara ya Pak Ibu ya, mohon maaf ya. Ini namanya Bapak tadi itu sama dengan saya, itu tersesat ke jalan yang benar namanya. Saya juga dulu nggak ngerti itu apa entomolog. Saya 20 tahun berkecimpung di dinas kesehatan mulai dari puskesmas sampai dinas kesehatan kabupaten, provinsi, kemudian pindah ke sini. Pindah ke Kemenkes, saya tidak tahu, ditempatkanlah di sini, masuk ke subdit vektor. Ternyata di Kemenkes ada satu bagian yang khusus menangani vektor, Bapak Ibu. Kalau di dinas kesehatan, baik di provinsi dan kabupaten, tidak ada itu. Akhirnya jadilah saya menjadi entomolog, Bapak Ibu. Nanti mudah-mudahan Bapak Ibu ini kalau tidak bisa melalui jalur in-passing, Bapak Ibu bisa melalui jalur dupak ya. Ada beberapa kesalahan informasi sebenarnya yang tidak sampai ke Bapak Ibu mungkin. Ada yang bilang kalau in-passing harus ikut pelatihan. Jadi akhirnya tidak ada, akhirnya tunggu pelatihan dulu baru in-passing. Enggak. Kalau in-passing tidak perlu pelatihan Bapak Ibu. Tidak perlu sertifikat pelatihan. Yang diperlukan sertifikat pelatihan kalau menjadi entomolog adalah kalau Bapak Ibu menyusun dupak dengan angkatan pertama. Ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak pikir-pikir dulu, nanti tanya-tanya dulu di kantor, ada nggak peta jabatan untuk Bapak Ibu di sana? Kalau ada, segera ajukan untuk di in-passing aja. In-passing paling cepat. Nggak sampai 3 bulan sudah jadi entomolog. Lumayan kan dapat mohon maaf kalau di dinas kesehatan saya kurang tahu. Kalau di Kemenkes biasanya ada kenaikan grade ya. Kenaikan grade itu juga berhubungan dengan kenaikan tukin. Nah, ada pendapatan, ada nama-nama sedikit. Nah, Bapak Ibu. Jadi baik Bapak Ibu, saya akan coba untuk share screen ya, share screen dulu saya. Bapak Ibu, apakah bisa melihat paparan saya, Bapak Ibu? Belum Pak. Ya, oke. Sudah ya. Ini agak ribut ya. Apakah Bapak Ibu merasa ini sudah cukup besar atau saya perlu zoom lagi? Zoom di layar Bapak Ibu sudah bisa kebaca ya? Atau saya zoom perbesar lagi ya? Cukup ya Bapak Ibu ya? Cukup Pak. Oke. Jadi materi kita hari ini adalah jabatan fungsional entomolog kesehatan, dupak dan angka kreditnya. Saya percaya sepertinya materi
jabatan fungsional ini kan sudah disampaikan kalau nggak salah oleh Pak Suwito sebagai Kasubdit. Walaupun begitu bolehlah aku tambah-tambah sedikit ya Bapak Ibu ya. Tapi kita diskusi-diskusi. Nanti setelah saya sampaikan sedikit tentang Japung ini baru masuk ke Dipak. Ya. Saya Pak Gutagal yang sampaikan tadi, ketika di subjek vektor, jabatan saya adalah entomolog kesehatan ahli media. Bapak Ibu. Nah, entomolog kesehatan kita termasuk yang sudah tua umurnya. Sudah ada sejak tahun 2000, berarti sudah 20 tahun Bapak Ibu. Kitab suci kita itu untuk entomolog, mungkin bisa ini namanya kita sebut sebagai buku kuning. Ditetapkan oleh Menpan nomor 18 tahun 2000. Berarti sudah lama sekali. Tapi kita sudah proses revisi dan sudah kita harmonisasi tanggal bulan Agustus kemarin dengan Menpan dan Kemenhumkam. Dan ini sepertinya akan segera diganti menjadi bisa di slideshow, Pak. Slideshow ya. Biar besar. Ya. Nah ini ya. Makasih. Jadi ini sudah diharmonisasi akan ada revisi Permenpan, tapi sampai sekarang kita masih pakai itu dan butir-butir kegiatan kita masih ada di buku ini, belum berubah Bapak Ibu. Kemudian apa itu entomolog sudah disampaikan saya pikir oleh teman-teman saya sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk jenjangnya ada jenjang terampil, ada jenjang ahli. Kalau jenjang terampil dulu dibagi 4. Yang terbaru dibagi 3, Bapak Ibu. Dulu namanya pelaksana, sekarang menjadi terampil. Dulu namanya pelaksana lanjutan, sekarang namanya mahir. Penyelia tetap namanya. Nah, golongannya kalau kita lihat di situ ada, kemudian tunjangan jabatannya ya sangat menyedihkan ya Bapak Ibu ya. Masih segitu-segitu, belum ada perubahan lah sampai sekarang. Itu untuk penyelia aja hanya 500.000 per bulan yang nempel di gaji. Nah, di Indonesia sekarang sesuai dengan Undang-Undang ASN, jabatan itu ada hanya 3. Namanya jabatan pimpinan tinggi, kemudian jabatan fungsional, dan jabatan administrasi. Jabatan pimpinan tinggi ini mulai dari eselon 2, eselon 1. Jabatan administrasi itu adalah eselon 3 dan eselon 4. Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar akan ada deeselonisasi, bahwa nanti tidak ada lagi jabatan eselon 3, tidak ada lagi jabatan eselon 4, dan semua akan menjadi jabatan fungsional. Nah, saya pikir Bapak Ibu mungkin ikut kegiatan ini nanti harapannya juga akan menjadi pejabat fungsional entomolog kesehatan. Apa itu jabatan fungsional? Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Sekedar informasi, di Direktorat Jenderal P2P mengampu 3 jenis jabatan fungsional. Yang pertama adalah jabatan fungsional entomolog kesehatan, diampu oleh Direktorat P2 PTPJ. Yang kedua adalah jabatan fungsional entomolog kesehatan, diampu oleh Direktorat Surkarkes. Yang ketiga adalah jabatan fungsional psikologi klinis, diampu oleh Direktorat Kesehatan Jiwa. Dulu sebelum berpisah dari P2P ada namanya jabatan fungsional sanitarian. Tapi karena direktorat mereka pindah ke Kesmas, jadi jabatan sanitarian sekarang berada di Direktorat Jenderal Kesmas. Ini Bapak Ibu kriteria untuk jabatan fungsional adalah berkaitan dengan tugas dan fungsi instansi pemerintah, mensyaratkan keahlian atau keterampilan tertentu. Jadi misalnya kalau untuk entomolog misalnya bisa melaksanakan survei vektor misalnya, kalau epidemiolog misalnya bisa melaksanakan survei PE misalnya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi masing-masing akan bersifat keahliannya. Nah,
Saya udah singgung tadi sedikit bahwa jadi gini Bapak Ibu ya, fungsional itu dibagi dua kategori. Kategori ahli dan kategori terampil. Atau ada yang bilang kategori keahlian dan kategori keterampilan. Per kategori dibagi jenjang namanya. Ada kalau di keahlian ada jenjang pertama, muda, madya, utama. Ada perubahan sedikit dengan Undang-Undang Nomor 5, penambahan kata-kata ahli di depan menjadi namanya ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Di buku yang kuning ini sebenarnya belum ada ahli utama, tapi di revisi kita sudah masukkan. Jadi entomolog bisa sampai utama. Utama itu adalah golongan 4D dan 4E. Nah, di keterampilan ada 4 jenjang. Jenjang pelaksana, yang dulu 4, sekarang jadi 3. Pelaksana, pelaksana lanjutan, dan penyelia. Sekarang diganti menjadi terampil, mahir, dan penyelia. Nah, untuk pegang ini dia tadi yang saya sampaikan juga sesi di depan, ada 4 jenis cara kita untuk menjadi pejabat fungsional. Yang pertama adalah pengangkatan pertama. Ini misalnya teman-teman yang diterima PNS tahun 2015, kalau tidak salah di SK-nya itu sudah tertulis menjadi apa dia. Itu pengangkatan pertama, langsung menjadi entomolog, epidemiolog. Yang kedua adalah perpindahan jabatan. Yang ketiga in-passing. Nah, ini tadi yang saya singgung sebentar di Permenpan nomor 42. Nah, cuma in-passing ini kan terbatas waktunya. Tapi kalau bisa diikuti sangat menguntungkan sekali, terutama buat yang golongannya sudah tinggi misalnya, bisa langsung disesuaikan misalnya dia menjadi penyedia daripada membuat baru, bisa aja nanti yang bersangkutan itu pangkatnya sudah 3C, harusnya penyedia, tapi setelah nyusun dupak, hanya dapat angka kredit di mahir misalnya. Tapi kalau in passing, 3D, 3C, 3D pasti akan jadi penyelia. Ini pengangkatan pertama tadi saya sampaikan Bapak Ibu, perpindahan ini in passing. Nah, persyaratan untuk in passing Bapak Ibu, kalau di entomolog, SLTA D1, D2, D3 masih bisa. Pangkat paling rendah sesuai persyaratan dan jalannya Luki, pengalaman paling sedikit 2 tahun. Tadi ada Bapak yang dari dinas mana ya Pak? Yang dulu perawat gigi Pak ya? Halo Pak. Yang tadi perawat gigi. Iya Pak. Ini video saya error. Oh maaf. Jadi Bapak bisa ikutin passing asal punya nomor 3 ini. Pengalaman paling sedikit 2 tahun. Mengerjakan kegiatan keentomologian. Kemudian mengikuti dan lulus uji kompetensi nomor 4. Kemudian usia paling tinggi 56. Itu kalau karena kita sekarang pada di keras keterampilan, jadi hanya saya pakai keterampilan Bapak Ibu. Ini yang hanya yang saya sampaikan tadi, in passing akan berakhir sampai dengan 6 April tahun 2021. Nah, itu tentang jabatan fungsional. Sekarang unsur kegiatan jabatan fungsional. Nah, Bapak Ibu apakah bisa melihat saya atau hanya lihat share screen saya ya? Saya belum terlalu paham ini yang pakai Zoom ini Bapak Ibu. Bisa dua-duanya Pak. Bisa dua-duanya ya. Jadi kalau saya tunjukkan tadi buku kuning ini kelihatan ya? Kelihatan Pak. Oh, soalnya di layar saya nggak bisa lihat saya Bapak Ibu. Jadi saya hanya lihat layar ini. Saya pengen sih saya juga melihat saya, tapi saya nggak ngerti caranya. Nah, udah kelihatan Pak. Maksudnya biar saya juga bisa melihat saya di saya Pak, maksudnya gitu di layar saya nih. Karena saya yang share screen sendiri, jadi mungkin hanya materi saya yang bisa saya lihat. Nah, kembali ke unsur tadi,
ada namanya unsur utama dan unsur penunjang. Unsur utama itulah yang kita kejar Bapak Ibu. Unsur utama itu yang kita kejar. Unsur penunjang juga sebenarnya perlu. Unsur penunjang itu tapi ada batasannya. Dia hanya maksimal 20% dari semua yang kita kumpulkan. Jadi misalnya kita mengumpulkan angka kredit 60 ya. 60 kebanyakan ya. 30 lah. 30. Berarti unsur penunjangnya paling banyak 6. 34-nya harus dari unsur utama. Jadi ada teman-teman saya di masa pandemi ini kan banyak sekali ini seminar-seminar online itu ya, yang daring gitu ya. Jadi kan biasanya kalau di buku kuning ini kita sampaikan satu kegiatan ikut seminar gitu nilainya 1. Tapi kalau dia kumpulkan tuh misalnya 10, itu nggak akan berlaku semuanya, kecuali dia bisa mengumpulkan sampai 50 angka kredit di unsur utama. Dan itu akan kita lihat benar enggak ada bisa yang bersangkutan mengumpulkan 50 dalam setahun. Kebetulan juga saya adalah salah seorang tim penilai Dupak di Dijen P2P bersama-sama dengan Pak Suito, Pak Yahidin, Pak Fitri Darsa, dan Pak Sugiarto. Nah ini kalau dari unsur utama Bapak Ibu, pendidikan formal, ada diklat, kemudian itu untuk unsur pendidikan, kemudian ada tugas jabatan. Tugas jabatan inilah yang banyak Bapak Ibu. Kalau pendidikan ini jarang kita dapat. Ini misalnya kalau Bapak Ibu katakanlah dari D3 ke S1, nah, nanti ini dihitung. Atau mengikuti pendidikan diklat seperti ini Bapak Ibu. Diklat seperti ini saya kurang tahu ini berapa jam. Di kita nanti ada misalnya sekian jam dapat 1 angka kredit atau 2. Ini agak susah. Yang paling perlu kita kejar itu begitu kita menjadi Jafung adalah tugas jabatan ini. Tugas jabatan ini banyak Bapak Ibu. Misalnya nih mau surveillance vektor atau survei tikus atau survei yang lain. Nah, kalau pengembangan profesi juga perlu ini masih masuk di unsur utama. Ini contohnya nih menulis Bapak Ibu. Menulis buku atau menerjemahkan karya tulis atau yang lain-lain. Bapak Ibu masih bisa menangkap yang saya sampaikan ya Bapak Ibu ya? Masih bisa bersama saya ya Bapak Ibu? Masih Pak. Masih ya. Nah, ini perolehan angka kredit dari ijazah saya sampaikan tadi. Kalau sesuai, misalnya nih, Bapak itu kesehatan ya. Bapak ambil D3, Bapak ngambil S1 SKM. Nah, itu dinilai 100. Tapi kalau misalnya Bapak D3 tapi tidak mengambil SKM, misalnya sarjana sosial atau apa, itu nilainya tidak 100 Bapak Ibu. Nah, ini contohnya. Nah, ini hanya sedikit kalau tidak inline dengan yang dikerjakan. Nah, ini angka kredit diklat Bapak Ibu. Ini berapa jam Bapak Ibu ya? Ada 80 jam atau lebih? Yang kita ikuti sekarang ini Bapak Ibu? 80 jam. Ada 80 ya? 89 Pak. 89? Sama klasikal. 89 jam. Berarti dapat 2 angka kredit. Lumayan ya Bapak Ibu ya. Nanti dapat 2. Kalau ini ya nanti menyusun Dupak ini angka 2. Lumayan. Nambah-nambah. Daripada kita ngumpulin yang 0,0 itu kan ya. Ini dapat 2. Tugas pokok kita itu nanti ada, kita sampaikan dalam penugasan adalah meliputi surveillance vektor dan deteksi penyakit, ada surveillance-nya, ada pengendalian, dan ada pemberdayaan masyarakat. Saya pikir Pak Sugi dan teman-teman sudah menyampaikan apa itu surveillance, apa itu pengendalian, apa itu pemberdayaan. Pada saat ini saya tidak menerangkan itu lagi Bapak Ibu. Pokoknya inilah tugas pokok jabatan fungsional dan pemulung kesehatan.
Nah, ini kalau mau pengembangan untuk di pengembangan profesi nanti, kalau misalnya dia mahir untuk naik jenjang jabatan ke penyelia, dia harus mengumpulkan 4 angka kredit dari pengembangan profesi. 4 ini nggak susah lah. Menulis aja bisa dapat 1 atau 2, kemudian menerjemahkan 1 dapat 2, gampang gitu dari Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau karya tulis? Kalau karya tulis itu misalnya kalau 2 orang penulis, 60% itu angka kreditnya untuk penulis utama, 40% untuk penulis pembantu. Bukan penulis pembantu sih namanya, kayak apa gitu ya. Pokoknya yang menemankan lah. Nah, kalau misalnya mereka bertiga ya, berarti 1 orang dapat 60, teman yang lain hanya dapat 20-20. Jadi kalau nanti misalnya Bapak Ibu menulis, kebetulan di tempat Bapak Ibu ada 2 atau 3 orang entomolog, bolehlah nanti ganti-gantian menjadi penulis utama. Kita sih di pusat sih sangat sangat menolong lah Bapak Ibu untuk dupak Bapak Ibu. Kita tidak pernah mempersulit dupak. Ada memang sih beberapa javung lain yang sangat strict. Ada yang mengusulkan, katakanlah diusulkan 40, dicoret, disetujui hanya 10. Kasian banget ya. Kalau kita Bapak Ibu kita lihat, ini masuk akal enggak? Cuma kadang-kadang tidak ada yang tidak masuk akal. Ada masa setahun dia juga angka kreditnya 100 kan. Sepertinya kok nggak masuk akal gitu loh. Jadi ini kita lihat, kita pilih satu-satu, baru nanti kita lihat kira-kira mana masuk akal, baru kita masukkan. Nah, kalau 3 orang penulis, hitungannya seperti ini. Kalau 4 orang, seperti ini Bapak Ibu. Cuma pengalaman kami itu menilai dupak, jarang loh yang buat karya tulisnya. Jarang. Mungkin karena berpikirnya menulis itu susah ya, harus jurnal ya. Enggak harus di jurnal sih. Yang penting bisa juga disimpankan di perpustakaan Bapak Ibu. Nah, unsur penunjang saya sampaikan tadi. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu mengajar atau melatih pada di kelas teknis, kemudian saya sampaikan tadi ikut seminar, kemudian Bapak Ibu pastilah nanti ikut anggota PEGI ya, organisasi profesi kita itu entomolog namanya PEGI, Perkumpulan Entomolog Kesehatan Indonesia. Keanggotaannya itu kalau tidak salah itu setahun, itu misalnya Bapak Ibu buat dupak nih, semester 1 Bapak masukkan anggota profesi, angkanya kalau tidak salah 0,75. Semester 2 Bapak bikin lagi, tidak seperti itu ya, kalau anggota profesi itu hanya sekali setahun Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak sudah buat di semester 1, di semester 2 tidak perlu bikin lagi. Kemudian kalau Bapak Ibu nanti suatu saat kan ini javung entomolog akan banyak sekali Bapak Ibu. Untuk sementara ini memang tim penilainya itu masih di pusat semua, masih dikirim ke kita semua. Suatu saat kita kan udah nggak mampu nih, mau tidak mau harus buat di daerah tim penilai jabatan. Nah kalau Bapak Ibu nanti menjadi anggota tim penilai, ada nilainya per tahun. Kemudian kalau memperoleh penghargaan tanda jasa, saya pernah memperoleh penghargaan tanda jasa 20 tahun bekerja dari Presiden. Nah, ada itu, kalau nggak salah nilainya 3 atau 1,2, 1,5 gitu deh. Kemudian kalau Bapak Ibu sebagai penguji kompetensi. Nah, Bapak Ibu sebagai informasi awal, selama ini kalau kita di entomolog fungsional naik pangkat misalnya, Bapak dari mahir, dari terampil ke mahir, dari mahir ke penyelia, belum diuji kompetensi Bapak Ibu. Nah, terhitung 2 tahun dari sekarang, bahwa semua jabatan fungsional ketika mau naik jenjang harus diuji kompetensi. Nah, untuk sementara penguji kompetensi masih hanya ada di pusat Bapak Ibu. Nanti kalau udah banyak, mau tidak mau Bapak Ibu nanti yang akan menjadi sebagai penguji. Sebagai penguji. Nanti tentu ada pelatihan dan segala macam. Sebagai penguji pun ada angka kreditnya. Ini memperoleh kegiatan lain seperti sampaikan tadi. Kemudian ada pelaksanaan tugas tambahan dan kegiatan penunjang lainnya. Itu untuk penunjang. Nah, ada tugas limpah Bapak Ibu. Tugas limpah itu begini,
Bapak misalnya di jenjang mahir. Di jenjang mahir, kalau Bapak mengerjakan pekerjaannya penyelia, dapat angka kreditnya 80%. Jadi misalnya survei tikus lah contohnya. Harusnya dikerjakan oleh penyelia dengan angka kredit 0,3. Begitu Bapak yang mahir mengerjakan itu, dapatlah Bapak 0,3 kali 80%. Tetapi kalau Bapak mengerjakan pekerjaan yang di bawah, misalnya Bapak di mahir mengerjakan pekerjaan terampil, Bapak dapat 100%. Nah, ini contohnya. Saudara Irfan dengan jabatan entomolog. Ini contohnya, maaf Bapak Ibu ya, saya buat yang muda, yang ahli Bapak Ibu ya. Tapi intinya sama saja sih. Ini jenjang ahli. Dia golongan 3D. Kalau 3D berarti dia ini muda, Bapak Ibu. Kalau di keahlian itu, kalau 3A, 3B itu pertama, 3C, 3D itu muda. Yang bersangkutan ditugaskan melaksanakan kegiatan menganalisis hasil uji kerentanan vektor terhadap insektisida, angkanya 0,75. Kegiatan yang dimaksud merupakan tugas jabatan, tugas jenjang Entokes ahli media. Maka dalam hal ini Pak Irfan ini hanya memperoleh angka 0,6, yaitu 80% dikali 0,75. Untuk kedua, ini Pak Alvino, entomolog muda di golongan 3D. Ditugaskan untuk kegiatan uji kerentanan vektor. Skala lab angka kreditnya 0,2. Ini sebenarnya tujuannya jenjang ahli pertama, berarti di bawahnya. Dan dia memperoleh angka kredit 0,2. Karena 100% ini menjadi angka kreditnya dia. Nah, ini Bapak Ibu, jadi pengusulan, penilaian, dan penetapan angka kredit, Bapak Ibu, terutama yang belum pernah menyusun. Saya pun sama Bapak Ibu, saya baru nyusun dupak setelah saya jadi jabung Bapak Ibu. Jadi saya merupakan produk in-passing. SK saya menjadi jabung adalah 1 Maret 2019. Walaupun saya dilantik 1 Februari 2020. Ternyata kalau kita sudah jabung, angka kredit itu dihitung bukan ketika dilantik Bapak Ibu. Bukan angka kredit, maksudnya dupak harus dibuat bukan ketika kita dilantik, tapi adalah ketika kita SK-nya itu, PMT-nya kapan. Jadi akhirnya kami disuruh oleh kepegawaian untuk membuat dupak. Akhirnya kami buatlah dupak, saya buat dupak saya Maret 2019 sampai Desember 2019. Nah, apa itu angka kredit? Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karir. Dipakai untuk kenaikan pangkat, kenaikan jenjang, dan pengangkatan dalam jenjang. Saya pun pertama-tama jadi jabung, saya bingung Bapak Ibu. Ketika kita lihat misalnya ini, contohnya ya, melatih kader, ini hanya contoh, dapat 0,14. Pertama saya bingung dulu sebelum masuk. Dasar penentuan 0,14 itu apa sih? Kok enggak 0,15? Kok enggak 1? Kok enggak 2 gitu. Ternyata ada namanya uji beban. Jadi uji beban ini kita ujikan dulu butir-butir ini ke peserta, baru nanti dihitung. Baru udah dapatlah angka kreditnya. Jadi angka kreditnya ternyata tidak asal dibuat Bapak Ibu. Ada perhitungannya. Agak rumit sih Pak Ibu perhitungannya. Nah, untuk yang baru ini, revisi daripada Permen-Pan 18 ini, juga kegiatan butirnya juga berubah Bapak Ibu. Butirnya berubah, tidak sebanyak ini. Nanti kita lihat. Nah, dupak itu apa sih? Dupak itu adalah daftar yang berisi angka kredit dari butir kegiatan yang telah dilaksanakan dan diusulkan kepada pejabat berwenang untuk menetapkan angka kredit. Jadi misalnya di sini banyak butir Bapak Ibu. Kan tidak semua butir ini kita kerjakan ya. Jadi
Ada mungkin dari berapa puluh butir, paling 10 butir mungkin yang kita kerjakan setahun. Itu yang ada sesuai, kadang-kadang kan harus sesuai dengan anggaran yang ada di kantor ya Bapak Ibu. Nah itulah DUPAK, yaitu daftar yang berisi angka kredit dari butir kegiatan. Nah kalau PAK itu apa? Kalau ini kan DU PAK, ini PAK saja. Ini PAK, penetapan angka kredit. Nanti adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai oleh pejabat fungsional dalam mengerjakan butir kegiatan. Nah, ketika Bapak Ibu atau saya menyusun DUPAK itu DUPAK nggak ada contohnya di sini ya. Anggaplah ini DUPAK. Ini sebenarnya nanti akhirnya DUPAK akan seperti ini. Kalau Bapak Ibu bisa melihat, ini adalah dokumen uji kompetensi in passing. Jadi seperti saya sampaikan tadi, kalau yang bersangkutan menjadi entomolog itu melalui jalur in passing, harus membuat seperti ini. Butir-butir kegiatan apa yang dibuat, kita tentukan berdasarkan juknis. Ada di sini seperti ini. Nah, DUPAK juga mirip seperti ini Bapak Ibu. Mirip seperti ini. Setelah disusun itu, keluarlah PAK. Nah, yang menetapkan, kalau menilai DUPAK itu adalah kita, yang menetapkan PAK adalah bagian kepegawaian. Tetapkanlah. Makanya saya kemarin itu, waktu nyusun DUPAK, saya mengusulkan itu dari Maret ke Desember itu 38,5 angka kredit yang bisa saya capai pada tahun lalu. Setelah dinilai, ternyata saya tidak ada beberapa yang tidak bisa dibuat jadi kredit. Akhirnya saya hanya dapat 36, Bapak Ibu. Nah, dapat 36 itu kita serahkan lagi ke bagian kepegawaian dari tim penilai. Nanti ditetapkanlah PAK, namanya angka kredit. Dasar PAK inilah kemudian nanti akan saya pakai untuk kenaikan pangkat, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti untuk pertama kali, PAK inilah sebagai dasar untuk penetapan, untuk pengangkatan jadi jabung. Nah, ini Bapak Ibu, ini jabatan kalau di keterampilan. Nah, di terampil Bapak Ibu, ini angka kredit yang harus dicapai. Kalau Bapak Ibu misalnya nanti terampil, kemudian Bapak Ibu nyusun DUPAK, dapatlah Bapak Ibu, katakanlah Bapak Ibu 80 lah misalnya. Berarti untuk naik jenjang ke mahir, ke 3A, Bapak hanya perlu mencari 20. Nah gitu. Jadi di mahir itu kenaikan jenjang itu adalah 50. Kalau di penyelia untuk naik jenjang perlu 100. Untuk naik pangkat maksudnya. Nah, jadi agak Bapak Ibu mengerti ya maksudnya ya. Maksudnya jenjang itu adalah jenjang di jabung. Misalnya jenjang apa sekarang jenjangmu? Terampil. Golongan berapa? Itu beda lagi. Jenjang terampil golongan 2D. Jenjang apa sekarang? Mahir. Golongan 3A. Jenjang apa sekarang? Penyelia di golongan 2C. Angka kreditnya bisa 200 berapa gitu. Nah, inilah yang kita capai. Misalnya Bapak Ibu ada di mahir ya nanti Bapak Ibu ya, golongan 3A. Kan cuma 50 ya. 50. Kalau normal sajalah kita bikin. Misalnya 4 tahun ya Bapak Ibu ya. Berarti hanya 12,5 setahun ya. Sangat memungkinkan untuk dicapai saya pikir. Sangat memungkinkan. Kalau bisa lebih cepat, Bapak capailah misalnya dapat 20 setahun. Berarti dalam tempo 3 tahun sudah naik pangkat. Nah, ini kalau keterangan dari yang tadi sih, berapa yang mau dicapai dari mahir misalnya ke penyelia. Kalau dia sudah punya 150, dia hanya perlu 50, masuk ke 3C, pangkatnya dari penyedia. Bagaimana dia nanti naik ke sana lagi? Capai 100, kira-kira gitu. Nah, unsur yang dinilai dalam jabatan fungsional, apa aja sih? Nah, ini tadi apa yang sampaikan tadi, unsur utama itu 80% terdiri dari unsur pendidikan. Sudah saya sampaikan di depan, apa aja itu tugas pokok dan pengembangan profesi. Unsur penunjang harus lebih kecil atau sama dari 20%. Nah,
Kegiatan yang dapat dinilai apa aja, Pak Ibu? Adalah yang ada di sini. Inilah yang bisa dinilai. Jangan menambah-nambah yang tidak ada di sini, yang ada di sini, yang maksudnya misalnya nanti Bapak Ibu kan buat apa namanya, nanti di penugasan nanti ada misalnya mendapat memperoleh kader gitulah. Jangan menambah misalnya yang tidak ada di situ. Harus yang ada di sini. Jadi ada namanya unsur, ada sub unsur, ada butir kegiatan, ada lagi sub butir kegiatan. Ada di sini. Nah, setelah Bapak Ibu nanti jadi Javung, harus membuat dupak. Nah, inilah alurnya Bapak Ibu. Saya misalnya adalah seorang pejabat fungsional. Saya harus mencatat dan menginventarisasi kegiatan yang saya lakukan. Di sinilah kadang-kadang masalahnya Bapak Ibu. Kita tuh karena kesibukan, kita lupa mencatat. Tapi mau tidak mau nanti Bapak Ibu, begitu kita menjadi seorang fungsional, saya bukan saran ya. Ya saran sih. Saya sarankan Bapak Ibu punya catatan. Baik itu boleh catatan manual di buku atau boleh catatan elektronik bisa dibuat di Excel atau di Word. Saya sejak menjabat jadi jabatan fungsional, sekarang kan kita semua bisa buat Gmail ya, Bapak Ibu ya. Kalau buat email kan kita buatnya Gmail. Itu kan kalau Gmail ada dikasih kita kalau tidak salah 5 GB ya di drive kita gratis. Jadi saya sekarang setiap hari ini saya misalnya mengikuti rapat pembahasan jabatan fungsional PPSDM. Saya langsung buat foldernya di drive, per tanggal ada. Jadi enaknya kalau di drive Bapak Ibu, kita di mana aja bisa kerja. Saya punya pengalaman pernah simpan di flash disk. Flash disknya itu kerendam air, hilang semua datanya. Mana saya tidak punya backup lagi. Jadi dengan di drive kita bikin, catatlah misalnya hari ini survei tikus. Langsung kerjakan aja di situ satu folder, buat surat tugasnya di situ, buat laporan kegiatannya. Laporan kegiatannya itulah nanti yang menjadi kegiatan yang dupak yang Bapak Ibu harus lampirkan di dupak. Nah, setelah dicatat, dituangkanlah dalam dupak. Dan dituangkan dalam dupak, nanti sudah jadi dupak. Mohon Bapak Ibu kalau buat dupak yang bagus ya, jangan ini juga kurang bagus. Ini ada juga satu orang yang buat kayak gini. Jadi sekarang berserak-serak. Saya udah bilang sih kalau bisa dijilid lah biar bagus ya. Nah, minimal 1 kali setahun. Saya sarankan sebenarnya 2 kali setahun Bapak Ibu. Nanti ada foto di akhir kegiatan ini, ada nanti satu peserta yang kita nilai dupaknya itu, kurasa dia ada 4 rim atau 5 rim lah kertas yang dia pakai. Nah, mungkin dia harus habiskan ratusan ribu untuk membuat itu. Karena udah 2 tahun atau 3 tahun, kadang-kadang juga lupa kan. Kalau udah kayak gitu juga, kita sebagai tim penilai juga, nggak sempat lah kita membuka lembar per lembar itu Bapak Ibu. Nah, jadi saya sarankan, saya juga mencoba, walaupun belum, saya akan mencoba mulai tahun depan, saya akan membuat laporan itu per semester. Untuk tahun ini, saya masih buat per tahun, dari Januari sampai Desember 2019. Masih proses Bapak Ibu, belum selesai. Nah, setelah selesai di situ Bapak buat dupak itu, kemudian disampaikan melalui surat pengantar ke pejabat yang berwenang menilai dupak. Saya sampaikan tadi di daerah, saya pikir belum ada tersedia tim penilai dupak untuk entomolog, jadi dikirim ke pusat, dalam hari ini bagian kepegawaian. Kalau di kita itu entomolog diurusi oleh Ibu Nelly namanya, yang mengurusi dupak entomolog. Kemudian setelah dinilai, ditetapkanlah PAK. PAK ini biasanya kalau di kita ditetapkan oleh Sesdijen. Tanda tangan Sesdijen yang menetapkan penetapan angka kredit ini setelah dinilai tentu saja. Bapak Ibu, inilah akhir daripada penyusunan dupak itu adalah PAK. Ini tadi sudah. Nah,
Bagaimana sih bentuk dupak? Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Ini nanti apa namanya? Ringkasannya ini. Namanya siapa, kemudian ini segala macam. Nanti saya sudah siapkan formatnya. Apa tugas pokoknya? Jumlah unsur utamanya berapa? Jumlah unsur utama penunjang berapa? Nah, ini yang nanti kalau Bapak Ibu mengusulkan, ada di sini tanda tangan Bapak Ibu, nanti tanda tangan oleh anggota tim penilai dan catatan ketua tim. Nah, dupak itu disampaikan dengan menyertakan surat pernyataan ya Bapak Ibu ya. Surat pernyataan dan dokumen bukti visi. Sebisa-bisanya dinarasikan ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang kan ada orang buat apa namanya di KKP itu sering saya lihat survei tikus di kapal. Kayaknya ada formatnya gitu deh. Jadi kadang-kadang formatnya aja dilampirkan semua. Sehingga tidak ada narasinya. Jadi kita kesulitan untuk menilai ini maksudnya apa gitu. Ini dupaknya disampaikan dengan menyertakan surat pernyataan. Ini bentuk surat pernyataannya Bapak Ibu. Surat pernyataan melakukan kegiatan. Nah, kan tadi kegiatannya itu ada 4 ya Bapak Ibu ya. Di unsur utama ada 3, pendidikan, pengembangan profesi, kegiatan keentomologian, dan penunjang. Tergantung nanti ini kegiatannya apa. Misalnya ini melakukan kegiatan pengembangan profesi, nama, NIP, pangkat. Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut. Apa aja? Misalnya menulis, tanggal berapa banyak, angka kredit yang didapat berapa, dan buktinya ada atau tidak, tanda tangan oleh atasan langsung. Nah, ini harus ada. Demikian juga ini, Bapak Ibu misalnya nanti setelah pulang dari sini, Bapak Ibu mengajukan dupak. Karena Bapak Ibu pernah mengikuti diklat, Bapak Ibu ketika melampirkan sertifikat nanti yang diperoleh dari Ciloto, Bapak, wah Bu ini surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan apa nih tentukan. Tambah nih untuk kegiatannya apa, tanggal berapa, ya nanti disesuaikan dengan sertifikatnya. Untuk pengembangan profesi sama Pak Ibu. Untuk penunjang sama Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu. Sebelum saya beralih ke penetapan penilaian angka kredit, saya minum dulu ya. Kemudian Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau bisa sharing Bapak Ibu boleh. Halo Bapak Ibu, apakah masih bersama-sama saya? Izin Pak, mau bertanya. Silakan Ibu. Saya Bian dari KKP Tanjung Priok. Oke Bu. Kan saya baru jadi PNS itu penetapannya di TMT 1 Februari 2020. Terus dapat surat edaran yang apa untuk langsung jadi JFT ya? Iya harusnya Bu. Terus kalau kayak gitu berarti saya untuk pengangkatan pertama itu, nah saya lihat itu di edarannya dia nggak ada nyusun dupak segala macam. Berarti untuk pengangkatan pertama ini saya nggak usah bikin dupak ini segala macam gitu ya Pak. Cuman ada SK CPNS, SKPNS, terus Karpek. Yang saya lihat sih kayak gitu Pak. Itu gimana ya Pak? Iya harusnya begitu Bu. Mohon pencerahan ya Pak. Iya terima kasih ya Bu. Jadi ini memang apa namanya kita sudah konsultasikan ini dengan bagian kepegawaian. Ada salah satu klausul kalau tidak salah saya di bagaimana seorang menjadi jamu entukes harus mengikuti pelatihan. Sementara kan pelatihan tidak selalu tersedia. Sebenarnya kalau kita bicara dengan Pak Nyoko di Subbag Kepegawaian Dirjen P2P, yang diangkat, misalnya kan Ibu kan waktu melamar PNS kan udah jelas ya Bu ya, jadi apa ya Bu ya? Entomolog iya, ya? Pak. Langsung ada formasinya. Harus ada formasi. Sebenarnya ini harus ditetapkan langsung. Ibu harus benar begitu masuk PNS, Ibu harus menjadi JFT entomolog. Begitu Ibu ditetapkan menjadi JFT entomolog, barulah Ibu buat dupak.
Benarnya begitu, Bu. Tapi saya kurang tahu kenapa peraturan ini tidak berjalan. Apakah karena kesibukan atau bagaimana? Coba nanti Ibu melalui kepegawaian Ibu berkonsultasi dengan bagian kepegawaian P2P. Karena hasil kita terakhir berbicara dengan Pak Joko, memang seperti itu, Bu. Jadi akan ditetapkan, karena kan kita ini semua harus jadi jafung ya, Bu. Harus jadi jafung. Jadi Ibu tidak perlu nyusun dupa kalau untuk angkatan pertama. Tetapi kalau Ibu nanti sudah jadi ditetapkan ada SK-nya, Ibu harus nyusun dupa. Ya, Bu ya? Oh gitu, Pak. Ya, iya. Baik, Pak. Berarti untuk pengangkatan pertama nanti saya nggak usah nyusun dupak dulu ya, Pak ya? Seharusnya tidak usah nyusun dupak. Nah, nanti saya juga akan coba tanyakan lagi sekali lagi ke Pak Joko ya. Oke. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama, Bu. Tapi untuk jelasnya boleh tanyakan juga ke bagian kepegawaian. Nah, masalahnya kadang-kadang ke bagian kepegawaian kantor kita kadang-kadang tidak nyambung dengan bagian kepegawaian kantor pusat. Ini buatnya ini bilangnya begini, ini bilangnya begitu, sama dengan yang saya sampaikan tadi, Bu. Udah jelas bilang bahwa untuk ikutin passing tidak perlu ikut pelatihan. Ada bagian kepegawaian Satker yang bilang harus pelatihan dulu. Akhirnya yang bersangkutan nggak ikutin passing karena nunggu pelatihan. Kadang-kadang kita tidak baca peraturan, sudah langsung mengeluarkan statement. Ya begitulah, Bu. Mungkin terlalu banyak waktu nganggur kali ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Nanti pokoknya bagus, Bu. Iya, Bu. Ibu, mohon maaf, waktu masuk di apa, Bu? Saya entomolog, Pak. Saya entomolog kan jenjang apa? 2019 terampil, Pak. Kalau golongan karena berapa itu dulu? 2C, Pak. 2C terampil ya, oke. Ya. Nah, sampai sekarang Ibu belum tahu berapa kreditnya kan? Harusnya udah tahu, Bu. Iya, belum. Ya, harusnya udah tahu, udah ditetapkan. Ada tabelnya dikeluarkan Menpan. Golongan 2C, masa kerja segini angka kreditnya. Kalau 0 tahun sekian, kalau ke tahun sekian ada. Harusnya sudah tahu Ibu angka kreditnya sekarang. Jadi begitu kita sudah tahu angka kreditnya sekarang, kita bisa mulai bergerak. Ternyata saya untuk ke 2D hanya perlu ambil 30 loh. Wah, kita kerjalah serius kan. Dapatlah 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian ajukan dupak, naik pangkat, ajukan dupak, naik pangkat gitu. Karena begitu naik jenjang, kalau di Kemenkes kan berhubungan dengan grade ya. Iya, Pak. Grade berhubungan dengan duit. Nah, iya, betul. Ya, jadi kita ngejar duit lah, kira-kira gitu. Oke. Oh iya, baik, Pak. Oke, makasih ya, Pak. Sama-sama, Bu. Masih ada lagi Bapak Ibu? Ada, Pak. Ya, lanjut, Pak. Belum. Pak. Ya, Pak Dedi, silakan, Pak. Pak, terima kasih. Sedikit saja, Pak. Ini kan kita bisa nanti habis pelatihan nih, Pak ya. Nah, ya, Pak. Jadi untuk kita pengajuan dupak minimal untuk diangkat menjadi japung entomolog itu nanti kita pengajuan dupaknya berapa untuk kedepannya sampai berapa bulan, Pak? Lamanya itu misalnya sekarang kan pelatihan nih. Nah, situ kan kita buat dupak untuk pengajuan untuk pengangkatan japung itu, Pak. Itu berapa lama, Pak? Minimal waktunya, Pak, untuk bisa diangkat. Terima kasih, Pak ya. Maksudnya butir kegiatannya minimal maksimal berapa tahun ke belakang kah atau apa, Pak, yang kurang jelas saya, Pak? Begini, Pak, jadi kan kita kan ini belum diangkat sebagai japung gitu kan? Ya. Nah sekarang kan kita lagi pelatihan. Nah, ya. Kedepannya itu berapa lama butuh waktu untuk kita diangkat, Pak? Maksudnya? Oh gitu. Oh ya. Ya. Oh ya, kasih, Pak. Saya tangkap. Saya pikir gini, begitu Bapak selesai dari kegiatan ini, saya pikir Bapak bisa langsung menyusun dupak. Nah, Bapak susun dupak, kemudian, mohon maaf, Bapak bekerja di bidang yang berhubungan dengan entomologian udah berapa tahun, Pak? Dari 2017, Pak. 2017. Nah, Bapak kalau masih punya semua catatan-catatan itu, dan Bapak sudah pernah membuka-buka buku, Bapak udah pernah belum buka-buka buku ini? Ada Bapak punya enggak ini? Ada.
Ya. Bapak lihat di jenjang, mohon maaf, Bapak golongan berapa, Pak? Sekarang 3B. 3B. Berarti Bapak mau ngejar untuk terampil ya, Pak ya? Iya, Pak. Terampil. Nah, Bapak lihatlah butir-butir terampil, Pak, yang ada di sini. Kira-kira dari 3 tahun pekerjaan Bapak tuh ada nggak, Pak, yang nyangkut-nyangkut di sini? Gitu loh, Pak. Nah, tidak harus sama, Pak. Kalau kita di pusat ini sebagai tim penilai, kita maklum lah, Pak. Karena tenaga entomolog juga masih sedikit. Jujur aja, ketika ada orang yang mau jadi entomolog, kita senang, Pak. Senang sekali kita, Pak. Jadi kita tidak strict, tidak terlalu strict, Pak. Pokoknya kita lihat kira-kira masih nyambung dengan ini, sesuai dengan kriteria kita bikin. Jadi Bapak langsung bikin, Pak, dupak Bapak. Karena Bapak sudah 3 tahun, bolehlah mungkin Bapak mundur ke belakang. Agak tebal lah mungkin dupak Bapak ini nanti. Karena angkatan pertama. Tapi sebenarnya kalau angkatan pertama ini, seperti saya bilang tadi, Nggak ada suaranya, Pak. Ya, ini. Bapak kan D3, Pak ya? Ya, Pak. Di permulaan aja Bapak sudah dapat 60, Pak. 60 ya. Sudah dapat angka kredit 60. Di situ aja udah dapat 60 dari pendidikannya aja. Sudah dapat 60. Tadi kalau menjadi Bapak tadi itu ya, terampil Pak ya? Iya Pak. Terampil. Berarti Bapak nanti sudah dapat 60 Pak. Bapak golongan berapa tadi Pak? Saya 3B Pak. 3B? Iya. 3B berarti mahir dong Pak? Mahir Pak, mahir. Mahir ya. Bapak nanti sudah bisa dapat 60 dari situ aja sudah bisa. Akan bisa tapi gini, ini kan agak kredit ya maksudnya, tapi nanti akan disesuaikan dengan berapa yang Bapak dapat gitu lah Pak. Berapa yang Bapak dapat. Tapi dari sekolahnya aja tadi sudah dapat 60, tambah yang lain-lain Bapak Ibu, Bapak ya. Jadi Bapak tambahlah misalnya ini apa namanya? Ini kegiatan ini mungkin dapat 2. Tapi ya saya sarankan segera disusun ya Pak, disusun untuk diajukan. Saya yakin, bukan yakin sih, saya mungkin bisa ya, karena kita di teknis. Kan gitu ya sebenarnya ya. Tapi karena masih begitulah mungkin Republik tercinta ini, jadi mau tidak mau seperti kata Bapak, kita berjuang sendiri. Dulu kami Pak, kami sendiri Pak yang ke BKD. Di BKD nanya, itu jabatan apa? Katanya fungsional apa? Fungsional ini. Oh ya, katanya. Akhirnya mereka kadang-kadang disuruhnya kita membuat ABK ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu disuruh pernah enggak membuat ABK, analis beban kerja? Ya Pak. Nah, sebenarnya atas dasar itulah baru kita bisa ke BKD. Jadi ketika kita sudah buat ABK, kita akan menetapkan, oh di dinas ini perlu 1 orang terampil, atau 2 orang terampil, atau 3 orang penyedia, atau 1 orang muda. Itu tergantung ABK.
Dasar ABK inilah dengan surat pengantar dari kepala dinas kita bawa ke BKD. Biasanya BKD tidak mau lah, tidak apa namanya, kadang-kadang masih berkelit. Karena begini, ini kan menyangkut uangnya. Karena begitu kita menjadi fungsional, ada gaji yang ada uang yang nempel di gaji. Nah itu kadang-kadang bagian keuangan Pemda tidak mau ngasih, uang kita nggak cukup katanya. Jadi serba salah. Jadi kami itu untuk invasi ini Pak, tahun 2018 roadshow kami Pak ke beberapa provinsi. Kita undang BKD, pertama-tama kita undang BKD kesehatan. Nanti pertemuan itu bilang, Pak ini kita nggak nyambung ini. Pertemuan selanjutnya coba undang bagian keuangan. Kita undang juga bagian keuangan. Di sana kita temukanlah bagian keuangan, PPKAD namanya kalau nggak salah. Dengan itu, mereka juga saling lempar. Oh kita siap kok katanya, yang penting ada usulan. Yang lain bilang, enggak, harus ada gini, harus ada gini. Salah Bapak Ibu. Jadi memang benar kata Pak Rahmat tadi, kita berjuang, tapi jangan itulah. Pokoknya kita semangat aja dulu ya, semangat aja dulu. Begitu pulang dari sini, langsung buat dupak aja dulu. Begitu selesai dupak, kirimkan ke kita, nanti akan kita nilai, Pak Ibu ya. Semangat dulu. Jangan biasanya sih kalau habis pelatihan hilang lagi ya, kembali lagi lemas gitu. Nanti kalau kita ketemu di Ciloto, karena ini kan daring ya, kita ketemu nanti, kita bisa lebih banyak lebih berbicara lagi, ketemuan, baru kita kasih semangat lah, biar menjadi Japung. Karena menjadi Japung juga kan sebenarnya atur negara yang nyuruh. Ke depan Japung semua katanya. Tapi kadang-kadang nyuruh tapi nggak disiapin. Nah itu kan kadang-kadang. Jadi ya dilema, Pak. Iya serba dilema Bu. Ya. Di ruang Zoom ini kita saling curhat Bu. Cuman kasihan orang dinas Pak. Iya. Dianjurkan tapi dihambat Pak. Iya. Pindah aja ke pusat Pak Rahmat. Saya lama Bu. Saya pindah ke akhirat aja deh Bu yang pasti. Jangan dulu Pak. Jadi Japung dulu Pak. Jadi entomolog dulu ya. Gitu ya Pak Ibu ya. Langsung sedikit Pak. Ya. Ya karena kebetulan. Halo. Putus kayaknya Pak, suaranya Pak hilang. Ya, lanjut Pak, ada Pak. Tadi begini tuh. Ayo Pak, lanjut Pak. Pak Dedi. Halo. Halo. Kayaknya terputus. Ya. Sambil menunggu beliau, mungkin kita lanjutkan sebentar lagi ya. Nah, penilaian angka kredit. Penilaian kinerja jabatan fungsional adalah melalui penilaian kinerja pejabat fungsional ditetapkan dengan angka kredit oleh pejabat yang berwenang. Jadi kinerja daripada pejabat fungsional itu ditetapkan dengan angka kredit. Jadi kita bukan juga maksudnya kita bekerja hanya ngejar angka kredit tidak, tapi memang kalau fungsional ya kita harus mengumpulkan angka kredit lah, karena ini berhubungan dengan nasib kita untuk naik pangkat, naik jenjang. Jadi di sini. Nah, Bapak Ibu, periode penilaian sekurang-kurangnya 2 kali setahun kalau kita di pusat. Januari dan Juli. Itu pun kalau banyak yang masuk, tahun ini bulan 2 minggu lalu kita baru menilai dupak. Ada kita nilai sebanyak 9 dupak yang dinilai. Tidak banyak sih. Yang banyak itu dupaknya sanitarian sama dupaknya epidemiolog. Nah, penilaian Januari untuk kenaikan pangkat April. Penilaian Juli untuk kenaikan pangkat Oktober. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kalau udah Javong, kalau Bapak Ibu mau naik pangkat di April, paling lambat dupak tahun sebelumnya sudah harus masuk di Januari awal-awal. Nah, kalau mau naik pangkatnya di Oktober, sebelumnya sudah harus masuk paling lambat di Juli, kalau bisa di Juni. Nah, ini proses penetapan angka kreditnya. Kredit ditetapkan oleh pejabat yang berwenang setelah mendengar atau mendapat rekomendasi penilai. Pejabat yang berwenang ini kalau di Kemenkes itu di Dirjen P2P adalah Sesdijen, tanda tangannya yang berlaku nanti penetapan PAK.
Kemudian ini Bapak Ibu tolong dilihat, tidak dapat diajukan keberatan oleh pejabat fungsional. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, aturannya masih seperti itu. Jadi misalnya Bapak mengajukan 50, ternyata di PAK-nya hanya ditetapkan 20, itu tidak bisa diajukan keberatan Bapak Ibu. Karena tim penilai ini adalah sudah kompeten di bidangnya, kita juga teliti melihatnya, kita juga cermat, kita juga objektif, dan kita rata-rata komitmennya tinggi. Nah, kita komitmen tinggi. Jadi, tapi biasanya sih tidak pernah seperti itu, Bapak Ibu. Kalau di entomolog. Tapi kalau misalnya ada, misalnya tidak masuk akal, katakanlah 1 tahun dia jenjang terampil diajukan 100, kan sangat tidak masuk akal ya Pak Ibu ya. Jadi akhirnya mau tidak mau kita harus cut. Ya mungkin yang disetujui akhirnya kita balik 20. Tapi itu pun sudah dengan pertimbangan, tanyakan. Kan kita, kalau kita menilai itu Bapak Ibu, kita penilainya itu 5 orang, 1 meja itu. Kalau ada, memang sih tidak semua orang menilai semua dokumen. Misalnya saya nilai si A misalnya. Tapi kalau ada hal yang menurut saya di luar kewajaran, saya tanya kepada ketua tim, Pak ini ada seperti ini Pak, mohon arahan, dilihat. Oh ya, itu tidak boleh disetujui semua seperti itu. Nah, masa keanggotaan tim ini 3 tahun. Saya baru di periode pertama sebagai tim penilai. Tapi kalau di in passing, saya sudah sejak beberapa tahun yang lalu. Nah, itu yang saya kembali lagi itu, PAK itu adalah suatu angka. Itulah PAK tadi itu suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian prestasi kinerja. Itulah PAK. Itu kumpulan daripada angka kredit yang ada, yang Bapak susun di Dupak itu. Nah ini tadi kembali lagi sampaikan, PAK itu bersifat final, tidak dapat diajukan keberatan, sehingga tim penilai harus benar-benar kompeten. Ini sudah tadi PAK-nya. Ini nanti ada untuk maintenance Pak Ibu. Nah, bagaimana kalau ada kelebihan angka kredit? Misalnya si A itu untuk naik pangkat ke 3C dia hanya perlu 100 lah misalnya. Ternyata dia bisa mengumpulkan 120. Nah, 20-nya dihitung untuk kenaikan di pangkat berikutnya. Nah ini Bapak Ibu, nanti kalau udah gabung harus diperhatikan, angka kredit minimal per tahun Bapak Ibu, di terampil minimal harus ada 5. Di mahir minimal 12,5, di penyedia minimal 25 per tahun. Harus dicapai. Nah, kalau tidak, nanti bisa mendapat hukuman disiplin, bisa diberhentikan dari Japung kembali menjadi caplang. Untuk diangkat kembali menjadi Japung, tidak segampang seperti dulu, nanti harus dilihat ada peta jabatannya enggak. Kalau enggak, dia akan selamanya di Japlang. Jadi begitu kita menjadi Japung, menjadi entomolog Bapak Ibu, tolong tadi saya sampaikan, dicatatlah apa yang dikerjakan. Karena sebenarnya untuk mencapai 12,5 ini setahun, tidak susah lah kalau untuk mahir sih. Berarti cuma 6,5 atau 7 lah satu semester. Masa nggak dapat ya? Cuma itu tadi, teman-teman kami juga di pusat ada pernah 4 orang diberhentikan dari jabatan fungsional karena selama 5 tahun tidak bisa menyusun angka kredit. Bukan tidak sebenarnya, itu karena kesibukan barangkali ya. Dia harus kemana-mana, belum sempat nyampe di rumah sudah harus pergi lagi, belum sempat buat laporan ini sudah pergi lagi, belum sempat ini sudah pergi lagi. Akhirnya habis setahun. Tahun depan begitu juga. Tahu-tahu sudah 4 tahun tidak buat lupa. Akhirnya diberhentikan. Nah, mumpung ini masih awal-awal, nanti akan Bapak Ibu harus mencatat apa yang dikerjakan. Nah ini untuk kenaikan pangkat, paling singkat 2 tahun dalam pangkat terakhir, menangkat kredit. Jadi minimal, jadi tidak bisa misalnya karena dia mengumpulkan kreditnya banyak, dia baru naik pangkat tahun ini, terus naik pangkat lagi tahun yang sama, nggak bisa. Minimal 2 tahun. Nah pemberhentiannya bagaimana? Jadi JF ini kayaknya bukan kewajiban. Apa sih namanya ini? Artinya kita bisa mengundurkan diri, Pak Ibu. Tidak dipaksa. Boleh mengundurkan diri. Saya tidak mau jadi JF, katanya.
Kenapa malas buat dupak? Mending jadi caplak aja deh. Nggak perlu biar naik pangkat sekali 4 tahun, apa-apa lah. Nah, boleh ya. Atau diberhentikan sementara dari PNS. Atau menjalani cuti luar tanggungan negara. Atau tugas belajar, misalnya Bapak Ibu ngambil S1 misalnya, Bapak berhenti dulu. Atau juga secara penuh, misalnya Bapak diangkat jadi apa gitu. Atau tidak memenuhi persyaratan jabatan. Itu tadi, tidak bisa mengumpulkan kredit. Nah ini dapat kembali sesuai jenjang jabatan terakhir. Ketika kita berhenti atau mengundurkan diri di terampil, kita nanti bisa kembali ke terampil. Apabila tersedia lowongan jabatan. Kalau tidak ada, kita nunggu dulu. Kemudian untuk nomor 2 sampai 5 diangkat kembali sebagai PNS, baru diangkat kembali kalau sudah ini. Nah ini BUP, batas usia pensiun. BUP kita sampai sekarang, apakah dia itu pemula, terampil, mahir, penyelia, masih 58 tahun Bapak Ibu. Jadi pensiunnya masih 58 tahun. Tapi kalau nanti Bapak Ibu yang masih masih muda-muda, kemudian nanti sekolah S1, S2, S3, kemudian kan akan pindah nanti dari kategori keterampilan ke kategori keahlian, Bapak Ibu ya. Nanti saya pikir kalau yang masih muda-muda tercapai lah nanti seperti saya ini, madya lah, ahli madya. Itu BUP-nya naik 2 tahun Bapak Ibu, jadi 60 tahun. Saya misalnya kalau tidak ada Jafung ini, karena saya di Japlak, lingkungan 4A, saya akan pensiun di 58. Tapi karena saya masuk Jafung dan langsung madya, saya pensiun di 60 tahun, kalau panjang umur. Nah, kalau saya kan sekarang 52 tahun ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya saya panjang umur, dan saya katakanlah bisa, tahun depan katakanlah naik pangkat, 4B, 4 tahun lagi, 4C, 4 tahun lagi, 4D. 4D itu akhirnya saya misalnya diuji kompetensi bisa masuk ke ahli utama, BUP saya naik menjadi 65 tahun. Jadi nanti di keahlian Bapak Ibu, siapa yang bisa mencapai jenjang ahli utama, batas usia pensiunnya menjadi 65 tahun. Tapi saya pikir 60 tahun cukup lah ya. Udah capek ya Bapak Ibu ya. Tapi nggak tahu juga sih, kalau udah mau dekat pensiun, nanti pikir, nanti saya pensiun kerja apa ya? Bingung juga. Ya udah ambillah, tambah ini 65 gitu. Seperti itu. Jadi saya pikir seperti itu yang saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf atas mungkin kurang pas atau bagaimana. Itulah yang bisa saya sampaikan. Saya sudah mencoba yang terbaik yang bisa saya buat Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini buat Bapak Ibu mengerti. Jangan buat malah bingung. Tadi setelah Bapak itu, sebelum Bapak itu ngasih materi, saya tahu. Setelah dia sampaikan, kok saya malah bingung. Mudah-mudahan tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Inilah contoh ketika kami menilai dupak. Nah, Bapak Ibu lihatlah. Ini dupak. Bagaimana kita menilai ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tingkat ini yang warna kuning. Kegiatan entomolog Januari, Desember, Januari, Juni. Aduh. Ini Pak Sugiarto saya pikir sudah kenal. Dia sudah memberi materi saya pikir. Dia menilai sangat serius. Nah ini. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya memberikan penugasan, mungkin ada lagi yang perlu kita diskusikan Bapak Ibu. Atau langsung saya berikan penugasan untuk Bapak Ibu nanti bisa menyusun-nyusun dupak lah. Latihan-latihan nyusun dupak. Bagaimana sih cara nyusun dupak? Saya sudah buatkan itunya. Saya sudah buatkan formatnya. Saya sudah mencoba tidak tidur sampai beberapa malam untuk membuatnya dalam format Excel Bapak Ibu. Format Excel ini nanti udah saya buat link, tapi mohon maaf saya hanya baru buat untuk penyelia. Nanti Bapak Ibu yang mahir dan terampil bisa buat sendiri berdasarkan contoh ini. Nanti kalau udah jadi, nanti kita exercise, kita coba-coba nanti ketika kita klasikal di Ciloto, kita coba misalnya butir ini kita masukkan 1, butir ini 1, butir ini 1, baru kita lihat nanti, oh ternyata setahun saya bisa loh rupanya mengumpulin 20, padahal tadi kalau jenjang
Mahir hanya perlu 12,5 misalnya. Nah, karena kita belum pernah mengerjakannya mungkin agak bingung melihatnya, tapi kalau sudah dikerjakan, nah bisa dilihat. Kalau tidak ada yang mau tanyakan di sini, saya akan pindah ke apa namanya? Izin Pak bertanya. Silakan Bu. Ya, terima kasih atas kesempatan. Saya dari KKP Bitung. KKP Bitung ya Bu. Ya, izin Pak mau tanya. Ini kita kayak saya kan baru ikut diklat fungsional entomolog. Tadinya saya sanitarian. Nah, belum pernah menyusun dupak-dupak Pak. Terus ada teman-teman yang lain kan sudah UKOM. Nah, apakah untuk kita yang baru ini untuk penyusunan dupak itu apakah setelah UKOM atau mulai dari sekarang kita bisa ngumpul Pak? Terima kasih. Bu, saya harus clearkan sedikit. Apa yang Ibu maksud dengan UKOM itu, Bu? Ujian kompetensi Pak untuk mendapatkan sertifikat biar fungsional Pak, jadi fungsional. Jadi ada kayak teman kita kemarin yang EPIT kan dia sudah dilantik jadi fungsional EPIT. Nah, untuk penyusunan dupaknya apakah mulai TMT SK fungsionalnya itu atau bisa dari tahun-tahun kemarin Pak? Jadi begini Bu, saya sampaikan tadi pengangkatan dalam jabatan fungsional ada 4 cara. Salah satu adalah in passing ya Ibu ya, in passing. Sebelum saya jawab pertanyaan Ibu kenapa tidak ikut in passing? Halo Bu. Bu Sukaryati, halo. Ya Pak, ya. Ya. Kayak seperti yang Bapak bilang tadi, kalau mau ambil kayak yang informasi dari kepegawaian, kalau mau ambil Jafung Ento harus ikut pelatih dulu. Jadi kita menunggu itu Pak. Dan dia tidak pernah konfirmasi ke kita ya apakah perlu itu ya. Jadi gini Bu, banyak sekali Bu yang saya sudah in passing itu. Iya. Adalah yang begini. Jadi kan ada peta jabatan misalnya di Satker Ibu. Iya. Misalnya untuk sanitarian hanya diterima katakanlah 3 kan. Iya. Udah penuh. Dia tanya ke kita bisa enggak? Sementara ada jabatan entomolog, rumah jabatan entomolog, tapi nggak ada yang mau. Akhirnya dia nanya ke kita, boleh nggak seorang japlak sanitarian, japlak ya Bu? Iya Pak. Japlak sanitarian menjadi entomolog. Oh boleh sekali, jangankan sanitarian, seorang bidan pun bisa menjadi entomolog. Iya. Dan tidak perlu pelatihan. Jadi itulah saya sampaikan tadi Bu. Informasi yang diberikan itu tidak akurat. In passing itu tidak perlu pelatihan Bu. Tidak perlu pelatihan. Namanya in passing kan. Impas, diimpaskan gitu loh maksudnya. Kalau perlu pelatihan, bukan impas namanya. Jadi seandainya Ibu berminat menjadi entomolog di jalur in passing, masih terbuka kemungkinan Bu, masih bisa. Iya Pak. Masih bisa. Tinggal Ibu pilih sekarang, apakah Ibu mau jadi entomolog melalui pengangkatan pertama atau melalui in passing. In passing ini akan segera berakhir. Dan tidak perlu membuat dupak. Menjawab pertanyaan Ibu tadi, dupak dibuat kapan? Dupak itu dibuat seperti saya sampaikan tadi adalah ketika kita sudah dilantik menjadi jabatan fungsional. Ya, karena semua sekarang harus dilantik Bu, tidak hanya pejabat struktural dilantik, pejabat fungsional juga sekarang sudah dilantik. Sudah agak keren kita lah, nggak beda lah dengan pejabat struktural, sudah keren. Jadi sejak saat itulah kita disuruh menyusun dupak. Saya sampaikan tadi di awal, saya TMT Jafung 1 Maret 2019. Berarti saya harus menyusun dupak mulai Maret 2019. Saya buatlah sampai Desember, itulah setahun.
Ya. Kemudian tahun ini juga saya harus buat lagi Bu, Januari 2020 sampai Desember 2020. Nah, itu Bu. Kalau Ibu tahu informasi ini lebih awal, saya pikir Ibu udah dilantik jadi entomolog. Iya Sayang, Pak. kan? Oke. Ya, terima kasih Pak Ya. infonya. Oke, sama-sama Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Halo, selamat siang Pak. Ya, selamat siang Pak. Pak Sodikin ya. Dari KKP Banten Pak. Temannya Pak Nurutomo ya? Betul Pak. Ya. Satu Wilker malah. Itu tim penilai UKOM itu. Kenapa Bapak nggak ikut? Iya, Pak, ya. Kenapa Bapak nggak ikut masing? Jadi selama ini saya kan JFU Pak. Iya, semua kita JFU. Terus? Jadi gini Pak penjelasannya. Jadi saya kan dari D1 SPPH. Nah, sekarang udah ulangan terakhir udah 3B. Selama ini saya melaksanakan kegiatan ento iya, sanitarian iya gitu kan. Gado-gado lah gitu kan. Oke Pak. Nah terus kemarin kebetulan bulan kemarin saya baru ikut program D3 Kesling ya. Gitu ya. Selesai ya. Yang mau saya tanyakan, berarti kalau itu ikut tadi Ibu Asriati ya, itu kan berarti dengan invasi pun saya bisa Pak ya, tanpa harus. Terus untuk menaikkan golongan ketiga C berarti kan kira-kira penghargaan untuk pendidikan tadi kan D3 60 kalau nggak salah Pak ya, terus 3B-nya 150. Itu gimana Pak cara penghitungan untuk pengajuannya Pak, kalau untuk kenaikan golongannya gitu Pak? Terus ini juga Pak. Ya Pak. Ya terus kan selama ini juga saya sering ikut diklat-diklat yang berhubungan dengan ento gitu. Jadi kira-kira itu sertifikat yang udah lampu pun apa bisa nanti untuk kedepannya diikutkan kayak semacam pelatihan fumigasi, pelatihan alat bahan vektor saya pernah juga ikut gitu. Gimana tuh Pak kira-kira untuk ke depan kalau udah saya ngambil ento gitu Pak. Makasih Pak. Ya, terima kasih Pak Sodikin. Sebenarnya kalau Bapak pengen menjadi entomolog lewat jalur passing masih bisa Pak. Karena kita masih ada satu kali lagi uji kompetensi UKOM. Ini yang saya tunjukkan tadi ini belum di UKOM Pak. Rencananya akan di UKOM ini tanggal 11 Desember. Bagaimana cara supaya yang bersangkutan bisa buat ini? Yang pertama adalah pastikan bahwa di tempat Bapak ada rumah jabatan. Ada rumah jabatan entomolog jenjang apa? Udah? Nah, ada itu. Baru Bapak Ibu minta surat rekomendasi dari Direktur P2 PTPJ. Untuk kita validasi. Bapak lampirkan nanti SK pangkat terakhir, surat pernyataan. Yang paling penting itu adalah sebenarnya surat pernyataan. Ada satu surat pernyataan dari atasan yang mengatakan bahwa yang bersangkutan sudah melaksanakan kegiatan keentomologian itu paling tidak 2 tahun. Nih contohnya. Nah, jadi di sini surat rekomendasi kepala kantor mengatakan telah dan masih menjalankan tugas di bidang entomologi kesehatan selama 3 tahun. Misalnya nih, Bapak sanitarian atau Ibu tadi juga sanitarian. Tetapi ada surat ini ditandatangani kepala. Kita tidak pernah nanya Pak ke kepala. Benar nggak sih itu mengerjakan? Enggak Pak. Karena kita merasa kalau kerja di sana itu kan kadang-kadang kan kita keluar juga dari bidang kerja kita Pak. Bantu teman kan, diajak teman survei kan bagian itu juga itu Pak. Nah, jadi seperti itu. Jadi Pak Sodikin, kalau misalnya Bapak akhirnya memilih menjadi jabung melalui jalur DUPAK juga tidak masalah Pak. Nanti ijazah Bapak sudah dinilai berapa? Pak golongan berapa tadi Pak? Pak Sodikin tadi golongan berapa Pak? 3B Pak. 3B ya. 3B berarti jenjang mahir ya. B ya mahir. Bapak dengan itu dan semua bukti-bukti sertifikat yang pernah Bapak lakukan selama ini dilampirkan Pak. Dilampirkan untuk di DUPAK. Nah, tetapi begitu nanti Bapak menjadi jabung dilantik, pekerjaan-pekerjaan yang sebelum jabung
karena sudah Bapak masukkan di Dupak, nggak bisa lagi dimasukkan, Pak. Ya. Jadi Bapak nanti masukkan Dupak itu terhitung sejak Bapak diangkat menjadi jatuh. Misalnya 1 Maret 2020, Bapak jadi entomolog. Pekerjaan, kegiatan setelah 1 Maret itulah Pak yang boleh dimasukkan di Dupak. Karena pekerjaan sebelum itu sudah dimasukkan dalam Dupak. Itu Pak ya. Iya Pak. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Ya. Izin Pak, boleh tanya lagi Pak? Boleh Bu. Begini Pak, kita kan ini sudah ikut pelatihan jabatan fungsional entomolog. Nah, untuk pribadi saya, otomatis saya akan ikut fungsional entomolog. Nah, kemarin itu Pak, kita dari kepegawaian meminta untuk menyusun portofolio. Untuk dikirim, katanya untuk jabatan fungsional itu harus mengirim portofolio tentang entomolog, kirim ke pusat Pak. Jadi untuk langkah selanjutnya kita bagaimana Pak itu? Portofolio untuk apa Bu? Kayak kita kemarin itu Pak diminta menyusun portofolio kayak katanya untuk kelengkapan. Kurang tahu juga, kurang jelas Pak, kelengkapan untuk portofolio. Jadi kita sementara juga buat itu Pak, portofolio itu. Bu, inilah portofolio Bu. Portofolio ini disusun oleh orang yang mengajukan diri menjadi japung lewat jalur invasi. Nah, kalau Ibu tidak mengajukan diri untuk menjadi entomolog tidak dengan jalur invasi, portofolio itu untuk apa? Oh begitu Pak, iya. Tetapi kalau Ibu mengajukan diri menjadi entomolog lewat jalur invasi, Ibu harus buat portofolio. Inilah yang kami nilai Bu. Inilah namanya di UKOM. Setelah dihukum, barulah keluar sertifikat kompetensi seperti ini. Iya. Di sini misalnya ini langsung ada angka kreditnya ini. Di sini begitu Bu. Jadi oh iya Pak. Saya bingung kok bagian kepegawaian nyuruh Ibu buat portofolio sementara Ibu tidak invasi untuk apa itu? Kemana mau dikirim? Oh iya. Berarti Pak dari kepegawaian saya itu berarti saya diajukan untuk ke invasing Pak. Kayaknya seperti itu. Lihat dulu apakah Ibu pernah minta rekomendasi dari direktur? Sepertinya saya belum pernah nyata nama Ibu. Karena semua saya yang buatkan Bu. Oh iya. Ya, KKP mana tadi ini Bu? Bitung Pak. Bitung. Siapa ya di situ ya kepegawaiannya ya? Pak Donald Ratu. Nanti kasih ke saya deh Bu nomornya Bapak itu biar aku teleponnya. Oh iya, Pak. Nanti saya share Pak. Ya, makasih Pak. Tapi Ibu tidak perlu buat nyusun portofolio kalau Ibu tidak invasi ya Bu. Iya Pak. Terima kasih. Oke, sama Bu. Oke Bapak Ibu, karena waktu saya hanya tinggal sedikit Bapak Ibu, nantilah kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya ya. Saya senang dengan Bapak Ibu. Artinya yang saya sampaikan ini mungkin bermanfaat lah buat Bapak Ibu ya. Saya stop share dulu. Kemudian screen share. Bisa lihat ya Bapak Ibu? Bisa Pak. Oke, ya. Jadi inilah inilah yang sudah saya kirimkan ke CLC. Nanti akan menjadi penugasan Bapak Ibu. Saya mohon maaf baru sempat buat untuk penetapan angka kredit untuk jenjang penyedia. Jadi saya buatnya kayak seperti ini. Inilah Januari Bapak Ibu. Inilah dasar kita membuat, inilah Dupak. Misalnya nih Pak Ibu nanti, namanya ini Donald Trump, kalah pula dia ya. Nah pendidikan, saya udah sesuaikan. Jadi diploma 3, di sini 50 ya, 50 atau berapa sih? Nanti Bapak Ibu, mohon maaf kalau salah ya. Nanti bisa lihat di sini di titik ini. 60 kalau nggak salah. 60 ya. Nanti coba nanti diganti ya. 60. Nah, di tanggal berapa itu Bapak dapat
di bulan berapa. Nah, kalau jauh-jauh hari sebelumnya berarti ini apa namanya? Kalau ini kan dupak yang kita susun setelah dilantik ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu buat dupak yang untuk pengajuan kan berarti tahunnya mundur ke belakang jauh kan Bapak Ibu ya. Nah, katakanlah Bapak Ibu ganti nih misalnya Januari 2017 atau kapan, Bapak dapatkan mengikuti pendidikan ini di tanggal berapa misalnya Bapak wisuda, katakanlah tanggal 6 Januari, ada dapat 1. Nah, di ujungnya sudah langsung kelihatan Bapak Ibu, angka kreditnya 50. Itu di bulan Januari. Nah, di bulan Februari misalnya, ada pelatihan yang mendapatkan sertifikat seperti ini di tanggal 20, sekitar sampai 80 jam. Isi 1. Maka kreditnya 1 kan? Nah, 1. Di bulan Mei misalnya ada kegiatan keentomologian, misalnya mengumpulkan data tingkat provinsi. Ada 3 kali, di tanggal ini sekali, tanggal berikutnya lagi, di tanggal berikutnya lagi, di tanggal berikutnya lagi, tanggal berikutnya lagi. Nah, ada dapat 5 kali di bulan itu, angka kreditnya 0,56. Kemudian di bulan Agustus misalnya ada membuat laporan hasil penyelidikan vektor pada kejadian wabah, yaitu dengan membuat laporan penyelidikan pada KLB. Misalnya, sebulan itu ada 1 pada tanggal tertentu 1. Nah, begitu seterusnya Bapak Ibu. Nanti di ujung dari sheet ini ada 12 sheet ini. Di bulanan, kalau di harian kan dia bentuknya gini ya. Nama, NIP, pegawaian, jumlah prestasi kerja harian tanggal 1 sampai tanggal 31. Kemudian di bulanan bentuknya berbeda Bapak Ibu. Dia jadi Januari, Februari, Maret, April. Nah, tadi kan ada 1 ya. Diploma 3 dapat di bulan Januari. Nah, dapat 50. Diklat ikut waktu itu di bulan Februari ada dapat 1. Itulah. Nah, dupak yang yang nanti ini harus ada bukti fisiknya Bapak Ibu. Jadi ini bukti fisiknya apa? Ijazah, fotokopi ijazah. Kalau ini bukti fisiknya apa? Fotokopi apa itu namanya itu yang kita dapat ini nanti sertifikat. Kalau yang di bawah ini bukti fisiknya apa? Mengumpulkan data tingkat provinsi, ada laporan, ada data-data, ya ada 5 kali. Nah, ini semua akan berakumulasi jadi dupak. Nah, ini bentuknya dupak. Jadi kalau dia masih baru sekali, belum pernah menyusun dupak sama seperti saya, ini nih lama ini kosong. Yang ada adalah instansi pengusul, misalnya Bapak mengikuti di pendidikan dapat 50, berarti jumlahnya 50. Kemudian ikut namanya pelatihan ada 51, ada 51 dari unsur utama di subunsur pendidikan. Nah, kemudian ini kan tadi apa namanya? Saya sampaikan tadi itu ini unsur utama kan? Di unsur utama itu ada subunsur pendidikan. Pendidikan dibagi lagi, ada lagi subunsur mengikuti ini, ada lagi subunsur ini. Nah, ini 1 pendidikan. Ada 2. Yang kedua adalah kegiatan pelayanan keentomologian yang saya sampaikan tadi. Yang ketiga, pengembangan profesi, membuat karya tulis. Nah, inilah unsur utama. Terus tambah unsur penunjang. Jumlah unsur utama inilah yang harus lebih besar atau sama dengan 80%. Nah, jadi unsur penunjang bisa maksimal 20%. Jadi kalau kita lihat dupak yang kita susun tadi, misalnya kita lihat ke bawah, dari unsur utama Bapak dapat 51,68. Sehingga kalau misal ini unsur penunjangnya bisa sekitar
5 atau 6 bisa. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada mengajar atau menjadi pengurus aktif tadi anggota PEKI atau menjadi tim penilai atau memperoleh tanda jasa, nanti akan masuk di sini. Sehingga didapatlah nanti jumlah unsur utama dan unsur penunjang, katakanlah dapatlah Bapak 51. Ini yang diusulkan oleh kantor Bapak. Nanti akan dinilai lagi ini oleh kita tim penilai pusat. Belum dapat 51 Bapak Ibu. Bisanya sih berkurang, jarang nambah. Jadi sebagai penugasan Bapak Ibu, ini tolong buat yang penyelia ini sudah bagus, tinggal disesuaikan aja nanti Bapak Ibu dengan Bapak sesuaikan nanti angka kreditnya ini mungkin masih belum sesuai. Ya, saya buat misalnya di sini angka kredit untuk diploma itu 50, kalau ternyata 60 diganti. Kalau misalnya yang mendapat STPL ini misalnya kalau di atas 80 jam itu 2 atau 3 disesuaikan. Maaf Pak, suaranya kecil. Halo? Mas, udah kedengar lagi Pak? Udah Pak. Oke. Pak. Iya, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi, nah untuk yang jenjang mahir dan terampil, tolong dibuat seperti ini Bapak Ibu. Ini juga nanti keperluannya untuk Bapak Ibu kok. Yang pertama dibuat itu satu aja dulu. Buat aja dulu yang harian aja satu. Udah. Begitu udah jadi semua ini, udah bagus, tinggal copy sheet ganti menjadi Februari. Sesuaikan tanggalnya, sebagian dihilangkan. Kalau Januari tanggalnya itu ada 31, kalau Februari tanggalnya hanya 28. Disesuaikan. Nanti pasti akan berubah nanti formatnya ini karena butir kegiatan di penyelia dengan butir kegiatan di mahir dan terampil berbeda Bapak Ibu. Jadi kalau yang penyelia sudah jadi, tinggal nanti kita coba exercise nanti di kelas. Misalnya coba-coba masukkan, misalnya ini satu-satu, bagaimana, berapa susah sih kita untuk mendapatkan kredit 20 misalnya dengan ini. Jadi itulah penugasan dari saya, itu juga lah materi yang sudah bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu, sudah Bapak Ibu mungkin juga ada tugas lain di kantor, sama seperti kita kalau Zooming juga kadang-kadang kita harus matikan kamera sebentar, atau kita harus mengerjakan tugas lain dulu. Tapi di tengah-tengah itu Bapak Ibu, saya lihat tadi dari pertanyaan-pertanyaannya berarti menyimak. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya Bapak Ibu ya. Demikian dari saya, selamat siang, dan saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih, saya kembalikan ke moderator Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Page. Ya Bu. Terima kasih Pak Page yang sudah menyampaikan materi tentang pengajuan penilaian angka kredit dan pengajuan DUPAK ya. Dan tadi juga cukup diskusinya cukup banyak yang ditanyakan karena ini menyangkut masa depan dari teman-teman semuanya ya. Minta maaf saya tadi mendua jadi menyimaknya separuh-separuh. Juga penugasannya Bapak Ibu nanti tolong dibuat, nanti dikirimkan di CLC ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Bu. Ya, kita kasih plus buat Pak Page. Silakan dikasih reaksi. Oke, terima kasih Pak Page. Terima kasih teman-teman. Sebelum kita menutup sesi siang ini, nanti kita masuk lagi jam 1. Mungkin ada pengumuman dari panitia.